Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja supply chain. Kelompok 5 terdiri dari Natasha Rutbasarohana, Fani Mita Arafa, M. Rifat Saifana Junaid, Lulu Unaoviani, dan Inka Ayunda. Saya Natasha akan menjelaskan slide ketiga sampai kelima. Salah satu aspek fundamental dalam supply chain management adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan pengukuran kinerja supply chain yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara holistik atau secara keseluruhan. Berikut fungsi-fungsi pengukuran kinerja. Melakukan monitoring dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing maupun tujuan yang hendak dicapai, dan tujuan utamanya yaitu menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Menciptakan sistem pengukuran kinerja supply chain bukanlah pekerjaan yang mudah, yang pada dasarnya supply chain menekankan perlunya koordinasi dan kolaborasi baik antar fungsi di dalam sebuah organisasi maupun lintas organisasi pada suatu supply chain. Hal ini menyeratkan pentingnya sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi bukan hanya di dalam suatu organisasi, tetapi juga antar organisasi pada suatu supply chain. Yang artinya, sistem pengukuran kinerja juga harus memiliki alat ukur yang bisa digunakan untuk memonitor kinerja secara bersama-sama antara satu organisasi dengan organisasi lainnya pada sebuah rantai pasok. Menurut Melnick, suatu sistem pengukuran kinerja biasanya memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Pada tingkat yang paling bawah, terdapat individual metrics, yaitu pengukuran kinerja pada satu aktivitas saja. Pada tingkat yang menengah atau medium, terdapat metric sets, yang berarti gabungan dari beberapa individual metrics. Pada tingkat yang paling tinggi atau overall performance measurement system, yaitu sistem pengukuran kinerja secara keseluruhan, yang pada dasarnya sistem keseluruhan tersebut tidak hanya merupakan kumpulan dari banyak metric sets yang menyusunnya, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan kesesuaian antara metric sets dengan tujuan strategis organisasi. Agar suatu metrik bisa dikatakan efektif, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus diwujudkan dalam bentuk yang masuk akal dan dimengerti. Kedua, harus value based, artinya suatu metrik harus dikaitkan dengan bagaimana organisasi menciptakan value ke pelanggan atau memenuhi kepentingan stakeholder yang lain. Ketiga, metrik harus bisa menangkap karakteristik atau hasil outcome dalam bentuk numerik maupun nominal. Ukuran ini juga harus dibandingkan dengan suatu reference point. Reference point tersebut berfungsi sebagai nilai pembanding yang bisa berasal dari nilai metrik tersebut di masa lalu, hasil metrik yang sama dari organisasi lain, atau standar eksternal. Keempat, metrik sedapat mungkin tidak menciptakan konflik antar fungsi pada suatu organisasi. Kelima, metrik harus bisa melakukan distilasi terhadap data yang banyak tanpa kehilangan informasi yang terkandung di dalamnya. Jumlah metrik pada sebuah sistem pengukuran kinerja bisa cukup banyak. Untuk menghindari tumpang tindih atau kerancuan antar tiap metrik harus didefinisikan dengan jelas. Berikut beberapa atribut metrik yang penting. Yang pertama itu nama. Penggunaan nama pada metrik itu harus tepat. Tujuan harus jelas tuh hubungan antara metrik dengan tujuan organisasinya itu apa. Target, memerlukan target sebagai benchmark. Formula, memerlukan formula yang jelas bagaimana nilai kinerja yang diperoleh. Satuan, memerlukan definisi satuan metrik tersebut. Frekuensi pengukuran perlu didefinisikan. Sumber data juga pengukuran perlu didefinisikan. Pemilik atau owner, pihak yang bertanggung jawab untuk mengukur. Menurut Melnick 2004, metrik bisa diklasifikasikan berdasar fokus dan waktu tense.
A. Berdasarkan fokus. Metrik bisa berfokus pada kinerja finansial maupun operasional. Metrik operasional mengukur kinerja dalam satuan waktu output. Banyak proses dalam supply chain yang memang lebih baik diukur dalam satuan non-finansial. Lead time dan waktu setup diukur dalam satuan waktu. Tingkat persediaan diukur dalam unit. Kualitas sebuah proses diukur dalam presentasi output yang di luar batas spesifikasi. Berdasarkan waktu atau tense, metrik bisa digunakan untuk mengukur kinerja masa lalu atau memprediksi kinerja masa datang. Berikut ada tipologi metrik menurut atribut fokus dan tense. Pada finansial, outcome-nya adalah return of asset dan prediktifnya adalah biaya lembur per jam orang atau untuk memprediksi kekurangan anggaran. Pada operasional, outcome-nya adalah lead time, prediktifnya adalah jumlah subproses dan setup atau untuk memprediksi lead time. Kumpulan beberapa metrik membentuk metrik sets yang diperlukan untuk memberikan informasi kinerja sebuah subsistem. Sebagai contoh, kinerja persediaan tidak cukup hanya diukur dalam satu metrik. Individual metrik untuk persediaan bisa berupa ongkos simpan, tingkat perputaran, dan utilisasi. Pada level tertinggi, kita memiliki sistem pengukuran kinerja secara keseluruhan yang menjadi alat untuk menciptakan kesesuaian antara metrik sets dengan tujuan strategis organisasi. Nama saya Ika Yunda. Saya akan menjelaskan slide 11 sampai 15. Yang pertama, pendekatan proses dalam pengukuran kinerja supply chain. Menurut Chan and Lee, pendekatan pengukuran kinerja berdasarkan proses tidak hanya sejalan dengan hakikat dari supply chain management, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan berkelanjutan. Pendekatan proses dalam merancang sistem pengukuran kinerja supply chain memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan masalah pada suatu proses sehingga bisa mengambil tindakan koreksi sebelum masalah tersebut meluas. Ada 7 langkah merancang sistem pengukuran kinerja berdasarkan proses. Yang pertama, identifikasi dan hubungkan semua proses yang terlibat di dalam maupun di luar organisasi. Kemudian ada definisikan dan batasi proses inti. Yang selanjutnya, tentukan misi, tanggung jawab, dan fungsi dari proses inti. Dan yang keempat, uraikan dan identifikasi subproses. Yang kelima, tentukan tanggung jawab dan fungsi subproses. Yang keenam, uraikan lebih lanjut subproses menjadi aktivitas. Dan yang terakhir, hubungkan target antar hierarki mulai dari proses sampai ke aktivitas. Kemudian ada performance of activity atau POA adalah model yang digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas yang menjadi bagian dari proses dalam supply chain. Kinerja aktivitas diukur dalam berbagai dimensi. Yang pertama, ongkos. Ongkos muncul karena dalam pelaksanaan suatu aktivitas ada sumber daya yang digunakan. Kemudian, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Kemudian selanjutnya ada kapasitas. Kapasitas adalah ukuran seberapa banyak volume pekerjaan yang bisa dilakukan oleh suatu sistem atau bagian dari supply chain pada suatu periode tertentu. Kemudian ada kapabilitas. Kapabilitas di sini mengacu kepada kemampuan agregat suatu supply chain untuk melakukan suatu aktivitas. Beberapa subdimensi kapasitas yang sering digunakan dalam mengukur kinerja supply chain. Yang pertama ada reliabilitas, yang kedua ada ketersediaan, dan yang terakhir ada fleksibilitas. Kemudian yang kelima ada produktivitas, yaitu mengukur sejauh mana sumber daya pada supply chain digunakan secara efektif dalam mengubah input menjadi output. Kemudian ada utilitas, yaitu mengukur
tingkat pemakaian sumber daya alam dalam kegiatan supply chain. Kemudian yang terakhir ada outcome, yang merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas. Kemudian ada model Supply Chain Operation Reference atau SCORE, adalah suatu model acuan dari operasi supply chain, juga merupakan model yang berdasarkan proses. Model acuan dari operasi supply chain yang mengintegrasikan tiga elemen utama dalam manajemen. Yang pertama ada Business Process Reengineering, yaitu menangkap proses kompleks yang terjadi saat ini dan mendefinisikan proses yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada benchmarking, yaitu mendapatkan data kinerja operasional dari perusahaan. Dan yang terakhir ada proses measurement, yaitu berfungsi untuk mengukur, mengendalikan, dan memperbaiki proses-proses supply chain. Dan yang terakhir ada 5 proses inti supply chain pada SCORE. Yang pertama ada plan, yaitu proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Kemudian yang kedua ada source, yaitu proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Kemudian yang ketiga ada make, yaitu proses untuk mentransformasi bahan baku atau komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Kemudian yang keempat ada deliver, yaitu proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Dan yang terakhir ada return, yaitu proses pengembalian atau menerima pengembalian produk karena berbagai alasan. Hierarki SCORE. SCORE memiliki 3 hierarki proses yang menunjukkan bahwa SCORE melakukan dekomposisi proses dari yang umum ke detail. 3 level tersebut adalah level pertama, level tertinggi yang memberikan definisi umum dari 5 proses inti, seperti plan, source, make, deliver, dan return. Level kedua merupakan tahap konfigurasi. Pada level kedua ini, setiap proses inti dalam SCORE akan ditampilkan lebih rinci dari proses supply chain perusahaan. Level ketiga dinamakan proses elemen level, mengandung definisi elemen proses, input, output, metrik masing-masing elemen proses, serta referensi. Dengan melakukan analisis dan dekomposisi proses, SCORE mampu mengukur kinerja supply chain secara objektif berdasarkan data yang ada dan mengidentifikasi di mana perbaikan perlu dilakukan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Metrik pada model SCORE. SCORE menggunakan beberapa dimensi umum, yaitu reliability atau kehandalan, kedua itu responsiveness atau responsif, yang ketiga flexibility atau fleksibilitas, yang keempat cost atau biaya, yang kelima aset atau kekayaan. Metrik dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu customer facing dan internal facing. Customer facing adalah penting bagi pelanggan. Internal facing penting untuk memonitoring internal, tetapi tidak langsung menjadi perhatian pelanggan. Performance metric level 1. Yang pertama itu delivery performance. Delivery performance adalah presentasi order terkirim sesuai jadwal dan sepenuhnya pada pelanggan. Dan metriknya itu reliability. Yang kedua, fill rate. Fill rate adalah persentase jumlah permintaan yang dikirim dalam 24 jam dari menerima pesanan. Dan metriknya itu reliability. Yang ketiga, perfect order fulfillment. Artinya, persentase order yang terkirim tepat waktu dan sepenuhnya, sesuai dengan pesanan secara sempurna tanpa ada kesalahan. Dan metriknya itu reliability. Yang keempat, order fulfillment lead time. Order fulfillment lead time adalah jumlah hari dari menerima pesanan
sampai pengiriman pada pelanggan. Dan metriknya itu responsiveness. Yang kelima, supply chain response time. Artinya itu adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk merespons sehingga tidak terjadinya penurunan permintaan. Dan metriknya itu adalah flexibility. Yang keenam, production flexibility. Production flexibility adalah jumlah hari untuk meraih 20% perubahan pesanan yang tidak terencana tanpa biaya penalti. Dan metriknya itu flexibility. Yang ketujuh, supply chain management cost. Artinya biaya langsung dan tidak langsung untuk perencanaan vendor dan pengiriman produk dan jasa. Metriknya itu cost. Yang kedelapan, cost of goods sold. Artinya biaya langsung dari material dan tenaga kerja untuk memproduksi sebuah produk atau jasa. Metriknya itu adalah cost. Yang kesembilan, value added productivity. Value added productivity adalah biaya material langsung yang dikurangi dari pendapatan dan dibagi dengan jumlah pekerja, seperti penjualan per pekerja. Dan metriknya itu adalah cost. Yang ke-10, warranty cost or return processing cost. Yang artinya biaya langsung dan tidak langsung terkait dengan pengembalian karena cacat atau rusak, pemeliharaan yang direncanakan, dan kelebihan persediaan. Dan metriknya itu cost. Yang ke-11, cash to cash cycle time. Artinya jumlah hari terkait kas sebagai modal kerja. Dan metriknya itu aset. Yang ke-12, inventory days of supply. Artinya itu hari jumlah kerja. Dan metriknya itu adalah aset. Yang ke-13, asset turns. Asset turns adalah pendapatan dibagi dengan total aset termasuk modal kerja dan aset tetap. Metrika itu adalah aset. Inventory days of supply. Inventory days of supply adalah hari di mana suatu perusahaan bisa bertahan dengan jumlah persediaan yang dimiliki apabila tidak ada pasokan lebih lanjut. Untuk performansi ini akan dibedakan antara raw material dan finished good. Yang pertama itu inventory days of supply hingga finished good. Rumusnya adalah rata-rata persediaan finished good dibagi rata-rata demand per hari. Yang kedua, inventory days of supply hingga raw material. Rumusnya rata-rata persediaan raw material dibagi rata-rata pemakaian per hari. Saya Lulu Unafiani akan menjelaskan mengenai cash to cash cycle time. Cash to cash cycle time adalah waktu antara perusahaan membayar ke supplier dan menerima pembayaran dari pelanggan. Cash to cash cycle time ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan inventory days of supply, rata-rata persediaan dalam hari, dengan average days of account receivable atau waktu yang diperlukan oleh pelanggan untuk membayar barang yang diterima, dikurangi dengan average days of account payable, waktu yang diperlukan perusahaan untuk membayar ke supplier. Cash to cash cycle time ini merupakan metrik untuk mengukur kecepatan supply chain mengubah persediaan menjadi uang, di mana semakin pendek waktu yang diperlukan, maka akan semakin baik. Kemudian, benchmarking kinerja. Benchmarking adalah membandingkan proses maupun kinerja suatu organisasi relatif terhadap perusahaan referensi atau best in class. Benchmarking ini bertujuan untuk mengetahui di mana posisi perusahaan relatif terhadap kompetitor atau perusahaan acuan dan mengidentifikasi pada aspek mana perusahaan lebih baik dan pada aspek mana membutuhkan perbaikan.
Dari beberapa studi menunjukkan bahwa perusahaan yang tergolong best in class memiliki kinerja supply chain yang lebih baik dibanding perusahaan rata-rata. Kemudian tabel ini menunjukkan perbedaan kinerja supply chain perusahaan best in class dan perusahaan rata-rata. Misal, dilihat dari metrik delivery performance, yaitu persentase order terkirim sesuai jadwal. Perusahaan best in class mampu mengirim 93% dari pesanan pelanggan sesuai jadwal, sementara perusahaan relatif hanya mencapai 69%. Kemudian dilihat dari case-to-case cycle time, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa semakin pendek waktu yang diperlukan, maka akan semakin baik. Di sini dapat dilihat bahwa perusahaan best in class memiliki case-to-case cycle time lebih pendek dibanding dengan case-to-case cycle time yang diperlukan oleh perusahaan rata-rata. Maka dari tabel ini menunjukkan bahwa kinerja supply chain perusahaan best in class memang lebih baik dari perusahaan rata-rata. Kemudian, perbaikan kinerja supply chain. Pengukuran kinerja tidak akan berarti kalau nggak dilanjutin dengan upaya perbaikan. Hasil pengukuran yang telah diperoleh akan menjadi dasar untuk melakukan benchmark dan menjadi awal dari continuous improvement. Ada beberapa model perbaikan berkelanjutan atau model continuous improvement, yaitu 1 model Lean, 2 Six Sigma, 3 Lean Six Sigma. Yang pertama, pendekatan Lean. Pendekatan Lean ini fokusnya adalah menciptakan proses yang ramping, yaitu tidak melakukan pemborosan, melakukan pekerjaan yang tidak berarti atau yang memberi nilai tambah bagi pelanggan. Kemudian ada pendekatan Six Sigma. Pendekatan ini fokusnya adalah mengurangi hasil yang cacat. Pendekatan ini menggunakan metodologi yang sistematis, yaitu define, measure, analyze, improve, and control. Kemudian ada pendekatan Lean Six Sigma. Pendekatan ini adalah gabungan dari pendekatan Lean dan pendekatan Six Sigma, yaitu fokusnya untuk menghilangkan pekerjaan yang tidak bernilai, namun mengikuti metodologi dari Six Sigma yang sistematis tadi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.